Oke baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Rumi Siradud, NIM 180030378. Saya mahasiswa semester 7 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bagaimana mengkomunikasikan ilmu pengetahuan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu bagaimana kecemasan eksistensial membantu komunikasi menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kecemasan kematian dan COVID-19 mekanisme psikologis untuk memberikan keseimbangan emosional terutama penting selama bencana yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Mengingat kebutuhan untuk isolasi fisik dan jaga jarak sosial, orang cenderung berada di bawah tekanan yang lebih besar, sementara pada saat yang sama menikmati kesempatan yang relatif lebih sedikit untuk bersosialisasi atau mencari komunikasi. Dengan inisiasi dan pengembangan hubungan pribadi menjadi lebih sulit untuk dipengaruhi dan dipelihara. Utilitasnya sebagai penyangga yang dibutuhkan sebagai respon terhadap tingkat ketidakpastian, ketidakamanan, dan ketakutan yang tinggi dihasilkan oleh pandemi yang sedang berlangsung menjadi menonjol dengan melanjutkan liputan dalam berita. Selain itu, liputan yang intens dari penyebaran COVID-19 ini, ribuan kasus kematian dikonfirmasikan atau diumumkan setiap hari, membuat prospek kematian ada di mana-mana dan tak terhindar dalam skala internasional. Beberapa fakta tentang virus yang akan membantu menjelaskan reaksi dan dampaknya bagi seluruh dunia. Yang pertama, sebagai virus, ia adalah salah satu mikroba terkecil dan memiliki kualitas yang unik yang meningkatkan patogenitas dan penularannya tidak seperti bakteri, membutuhkan bantuan tuan rumah untuk bertahan hidup. Namun, waktu kelangsungannya tanpa inang untuk memberi makan tidak secara jelas. Menurut Van Doramalen dan kawan-kawan, menemukan bahwa SARS-CoV-2 tetap aktif pada plastik dan permukaan selama 2-3 hari di bawah kondisi eksperimental. Dia tetap menular hingga 24 jam pada karton dan 4 jam pada tembaga. Virus terdeteksi dalam aerosol hingga 3 jam. Waktu-waktu ini akan bervariasi di bawah kondisi dunia, tergantung pada faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, ventilasi, dan jumlah virus yang disimpan. Dalam ilmu desain dan komunikasi, teori telah membantu menginformasikan praktik. Sebuah teori dasar untuk memahami komunikasi dari COVID-19 ini dalam kesehatan desain perawatan akan menjadi teori sistem. Ini adalah teori praktis untuk memahami bagaimana berbagai kekuatan saling berhubungan. Teori sistem memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana struktur sistem perawatan kesehatan dan mempengaruhi proses hasil. Untuk contoh terbaru dalam kaitannya dengan desain komunikasi dan perawatan kesehatan. Kemudian teori sosioteknik menggambarkan interaksi antara infrastruktur yang kompleks dan perilaku manusia, menjelaskan bagaimana sistem perawatan kesehatan mempengaruhi perilaku manusia dan oleh perubahan teknologi yang memerlukan adaptasi sosial. Misalnya, munculnya COVID-19 dapat dijelaskan sebagai karena sistem sosial
dan teknis perawatan kesehatan. Mempertimbangkan kesehatan sebagai non-linear menunjukkan organisasi kesehatan adalah sistem yang dinamis lingkungan. Teori kaos yang menjelaskan beberapa kecilnya perubahan di satu bagian sistem dapat menyebabkan perubahan sistem yang lebih luas, jauh dari mereka berasal. Dapat menginformasikan bagaimana penyebaran COVID-19 berubah menjadi bencana yang muncul mempengaruhi seluruh dunia. Hubungan antara desain fasilitas dan komunikasi dan sains dapat meningkatkan kinerja keduanya. Menelaah bagaimana menerapkan ilmu komunikasi di masa pandemi COVID-19 ini melalui lensa tata letak fisik dan kontribusi kerangka kerja baru untuk memahami komunikasi dalam kaitannya dengan norma, risiko, dan efisiensi. Respon terhadap pandemi COVID-19 saat ini dan masa depan dapat lebih efektif jika keduanya komunikasi dan desain dioptimalkan. Yang sangat tragis adalah Amerika Serikat. Saat ini sistem kesehatan tidak diatur untuk menangani pandemi COVID-19, tetapi sistem ini disusun untuk bagaimana mengurangi exposure ekonomi dan meminimalkan persediaan. Itulah sebabnya hampir setiap kesehatan organisasi perawatan dan menggunakan model pengiriman just in time dan perusahaan asuransi yang mewakili overhead non produktif bekerja untuk mengurangi cakupan untuk seluruh populasi. Semua ini hanya menjadi lebih buruk ketika sesuatu seperti COVID-19 ini menyerang manusia. Bahkan organisasi nirlaba berjuang untuk meningkatkan margin dan mengurangi setiap kategori biaya dalam konteks berperilaku seperti bisnis yang kompetitif. Itulah sebabnya hampir setiap kesehatan organisasi perawatan menggunakan pengiriman model just in time dan perusahaan asuransi yang mewakili overhead non produktif bekerja untuk mengurangi cakupan untuk seluruh populasi sementara. Semua ini hanya tidak menjadi lebih buruk ketika sesuatu seperti COVID-19 ini menyerang. Bahkan organisasi nirlaba berjuang untuk meningkatkan margin dan mengurangi setiap kategori biaya dalam konteks berperilaku seperti bisnis yang kompetitif, bukan barang publik. Ini berarti organisasi tidak memiliki insentif untuk merencanakan dengan pandangan panjang dan untuk mempersiapkan situasi pandemi atau epidemi yang tidak terhindarkan. Ini selanjutnya berarti organisasi harus bergantung pada pemerintah untuk akumulasi penting persediaan dan cadangan sumber daya. Namun, pemerintah juga berfokus pada pengurangan pengeluaran. Negara-negara lain memberikan contoh luar biasa tentang cara yang baik untuk berurusan dengan masalah ini. Namun masih banyak pelajaran yang bisa dipetik dari COVID-19 ini, yaitu bagaimana kita sebagai manusia atau dalam sebuah negara, bagaimana untuk mempertahankan ekonominya, untuk menaikkan ekonomi dari setiap negara. Pemerintah dari setiap negara masing-masing punya cara untuk mengurangi atau menaikkan ekonomi dari setiap negara mereka. Oke, baik, demikian penjelasan dari saya untuk kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.